Halo semuanya, bersama saya Amar Radhi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat pembayaran dari tunai hingga non tunai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya. Nah, sekarang kita ke sejarah dari sistem dan alat pembayaran. Pertama-tama, pada masa prasejarah, kita mengenal dengan sistem barter atau sistem pertukaran barang. Misalnya, saya memiliki ayam, tetapi saya membutuhkan nasi atau beras. Nah, ada lagi si A memiliki beras, tapi tidak memiliki ayam. Maka dari itu, saya dan A ini akan bertukar barang. Saya akan mendapatkan nasi, beras, sedangkan si A akan mendapatkan ayam lewat dari pertukaran saya dengan A. Lalu pada tahun 10.000 sebelum Masehi, di zaman Mesopotamia terdapat uang komoditas yang berupa biasanya berbentuk logam, kayak logam seperti itu ya. Nah, lalu pada tahun 1200 sebelum Masehi, pada zaman Pasifik, sudah ada uang kerang. Nah, lalu pada 700 sampai 500 sebelum Masehi terdapat uang logam yang sudah ditemukan di Tiongkok dan India. Nah, lalu pada tahun 600 sebelum Masehi, di pertengahan dari ini nih, di Turki ditemukan dengan adanya legal tender. Nah, lalu pada tahun 100 sebelum Masehi terdapat uang kulit di Tiongkok. Lalu ke tahun 900 sampai 1000 setelah Masehi. Nah, di sini di Tiongkok sudah ditemukannya uang kertas, di mana ini merupakan cikal bakal adanya dan hingga saat ini memakai uang kertas. Nah, lalu pada tahun 1661, Swedia dari bank sentral ini resmi mengeluarkan uang kertas, di mana diikuti dengan adanya proyek dari transfer dana elektronis di Swedia pada tahun yang sama. Nah, pada tahun 1920, Tiongkok juga mengeluarkan kartu kredit. Lalu pada tahun 1960, Inggris sudah baru mengeluarkan ATM. Nah, lalu Amerika Serikat juga tidak mau kalah, pada tahun 1991 mengeluarkan EFT POS. Lalu pada tahun 1999, Amerika Serikat mengeluarkan internet banking dengan diikuti dengan Eropa yang mengeluarkan juga mobile banking pada tahun yang sama, yaitu tahun 1999. Nah, pada tahun 2008, di Inggris mengeluarkan contactless card atau yang biasa disebut dengan e-money. Nah, biasanya kalau di Indonesia biasanya e-money ini bisa dibayarkan untuk jalan tol, belanja, dan lain-lain. Nah, pada tahun 2015, Amerika Serikat mengeluarkan alat pembayaran berupa Bitcoin. Nah, uang itu apa sih? Uang sendiri memiliki pengertian menurut Rudiger Danfoss
Stanley Fischer dan Richard Starks dalam bukunya yang berjudul Macroeconomics tahun 1998 memiliki pengertian ialah uang adalah instrumen pembayaran atau media yang digunakan dalam pertukaran. Nah, batasan mengenai uang yang lebih konkret atau detail dijelaskan dalam buku Saku Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve yang mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai media pertukaran, standar nilai atau sarana untuk menabung atau menyimpan daya beli. Nah, agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga orang mau mengakui dan menerimanya. Yang kedua, merupakan persyaratan teknis, yaitu syarat yang melekat pada uang. Di antaranya yang pertama, tahan lama dan mudah rusak. Yang kedua, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Yang ketiga, mudah disimpan dan dibawa. Yang keempat, nilainya relatif stabil. Yang kelima, jumlahnya tidak berlebihan. Yang keenam, terdiri atas berbagai nilai nominal. Dan yang ketujuh, harganya tetap dalam jangka panjang. Nah, fungsi uang ini apa sih? Fungsi uang ini ada 2. Yang pertama fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, pertama kita akan membahas dari fungsi asli. Fungsi asli ada 2. Yang pertama, uang sebagai alat tukar atau medium of exchange, yang dimana uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan kepercayaan masyarakat sehingga bersedia dan rela menerimanya. Lalu yang kedua, ada uang sebagai satuan hitung atau a unit of account. Nah, di mana untuk menentukan harga satu barang diperlukan satuan hitung. Nah, dengan adanya uang, seseorang dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang yang lain. Sekarang kita ke fungsi turunan. Nah, yang pertama ada uang sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, uang kartal adalah uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan uang lira dikeluarkan oleh bank umum. Nah, uang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah bagi masyarakat untuk melakukan transaksi. Yang kedua ialah uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan pemindah kekayaan. Nah, masyarakat ini dapat menyimpan uang sebagai salah satu bentuk kekayaan. Selain itu, uang juga dapat digunakan sebagai alat pemindah kekayaan. Contohnya nih, Bambang Suroso ingin membeli tanah. Nah, untuk beli tanah ini, ia menjual mobil yang dimilikinya. Nah, uang hasil penjual mobil ini, ia akan membelikan tanah tersebut. Lalu, yang ketiga ialah uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli, peningkatan daya beli, mendorong permintaan terhadap suatu barang di pasar. Tingginya permintaan dapat memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Lalu yang keempat ialah uang sebagai standar pencicilan hutang. Nah, uang ini dapat berfungsi sebagai standar yang untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara kredit. Nah, sekarang kita ke jenis alat pembayaran. Ada 3. Berdasarkan bahan buatannya, dapat 2. Yang pertama ada uang logam atau perak dan emas. Nah, berdasarkan sejarah perkembangannya, uang logam ini merupakan uang yang pertama dibuat dan dibagi menjadi 2, yaitu mata uang sandar seperti emas atau perak dan mata uang tandap seperti mata uang yang perak
200, dan 500. Lalu yang kedua ialah uang kertas yang dibuat dengan kertas khusus dan terdapat unsur pengaman untuk menghindari pemalsuan dari uang kertas ini. Nah, lalu yang kedua berdasarkan nilainya. Yang pertama ada uang yang benar penuh, yaitu nilai intrinsik atau nilai nominalnya, atau nilai uangnya atau nilai nominalnya. Lalu ada uang tidak benar penuh, di mana nilai intrinsik atau nilai uangnya lebih besar daripada nilai nominalnya. Nah, yang ketiga ya berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Nah, kalau uang kartal itu diproduksi oleh Bank Sentral. Nah, kalau di Indonesia itu ialah Bank Indonesia atau BI. Contohnya seperti uang logam dan uang kertas. Lalu ada uang gira yang diproduksi oleh Bank Umum. Seperti kayak BRI, BNI, BCA, BSI, Mandiri, dan lain-lain. Nah, contohnya uang gira ini adalah cek, biliet giro, kredit card, dan lain-lain. Nah, ini merupakan pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Pertama, kita ke perencanaan. Pertama, uang akan direncanakan akan berapa uangnya sehingga tidak inflasi dan lain-lain. Lalu dicetak, lalu dikeluarkan, lalu diedar, lalu dicabut atau dipenarikan, tarik uangnya, dan yang terakhir ialah misalkan sudah usang akan dimusnahkan. Nah, unsur pengaman uang rupiah ini pada umumnya pemilihan unsur pengaman memerlukan dua hal, yaitu semakin besar nominal uang rupiah, maka diperlukan unsur pengaman yang semakin kompleks dan semakin baik, semakin susah. Nah, bentuk uang rupiah yang nominal besar diupayakan penerapan satu atau beberapa unsur pengaman yang canggih yang memungkinkan hasil pemalsuan tidak sempurna. Nah, secara umum juga Bank Indonesia membagi unsur pengaman uang rupiah dalam 3 tingkatan. Yang pertama, terbuka atau overt. Ialah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat panca indera. Unsur pengaman ini diperuntukkan bagi masyarakat biasa agar dapat dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan cara 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Lalu yang kedua ialah semi tertutup atau semi covert, adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat bantu yang sederhana seperti kaca membesar, mikroskop, dan lampu ultraviolet. Lalu yang ketiga ialah tertutup atau covert atau forensik, ialah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan media peralatan laboratorium atau forensik. Nah, ini contoh pengaman terbuka, overt. Nah, pertama, warna uang terlihat jelas, terang dan jelas. Ini contohnya, terlihat terang dan jelas. Lalu ada yang kedua ialah optically variable ink atau OV, yaitu hasil cetak dengan tinta khusus berupa logo BI. Nah, logo BI di sini biasanya dalam bidang tertentu yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda. Nah, lalu ada cetak pelangi atau rainbow printing, yaitu cetak pelangi dalam bidang tertentu yang akan berubah warna. Contohnya di sini, apabila dilihat dari sudut yang berbeda. Lalu ada benang pengaman atau security thread, yaitu bahan tertentu yang ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai suatu garis melintang atau ranyam. Nah, biasanya di sini nih. Nah, pada pecahan 100.000 dan 50.000, benang pengaman akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda. Lalu yang kelima ada gambar tersembunyi atau latent image, yaitu teknik cetak di mana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada tulisannya BI pada
contoh uang 20.000 ini. Nah, masih di pengaman terbuka atau over. Yang ke-6 ada cetak intaglio, yaitu hasil cetak ini berbentuk relief yang terasa kasar diraba. Biasanya di sinian nih, kasar bila diraba, cetak intaglio ini adalah pada angka nominal, unsur birang, tulisan BI, gambar utama, dan lambang negara. Burung Garuda. Lalu yang ke-7 ada kode tunanetra atau blind code, yaitu kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra. Pada umumnya kode tunanetra ini terletak di bagian muka atas BI Indonesia, atau yang di 50.000 yang lama ini dapat di sini. Lalu yang ke-8 ada tanda air atau watermark, yaitu suatu gambar tertentu pada bahan kertas uang yang akan terlihat bila diterawang ke arah cahaya. Nah, umumnya itu berupa gambar pahlawan ya. Biasanya di sini nih, bila terawang menggunakan lampu akan terlihat gambar pahlawan. Nah, lalu yang ke-9 ialah ada gambar saling isi atau first, yaitu hasil cetak pada bagian muka dan belakang uang yang beradu tepat dan saling mengisi. Nah, sekarang kita ke pengaman yang semi tertutup atau semi cover. Nah, yang pertama, tulisan mikro atau microtext. Itu tulisan berukuran sangat kecil nih. Di sini nih ada tulisan dari BI yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar. Lalu yang kedua, tinta tidak tampak atau invisible ink, yaitu hasil cetaknya tidak kasat mata yang akan memendor di bawah sinar ultraviolet. Nah, akan berbentuk seperti ini nanti. Nah, lalu tinta tampak atau visible ink, yaitu gambar tertentu yang dicetak dengan tinta tampak dan akan terlihat memendar apabila disinari dengan lampu ultraviolet. Nah, di sini nanti akan menampilkan gambar dari Indonesia. Lalu dapat juga nomor seri atau serial number, yaitu nomor seri uang yang pada umumnya dibuat asimetris dan apabila disinari lampu ultraviolet akan memendar berubah warna dari merah menjadi orange dan hitam jadi hijau, yang biasanya ada di sini. Nomor seri uangnya. Nah, sekarang kita ke alat pembayaran non tunai. Yang pertama ada berbasis kertas, lalu ada berbasis kartu, dan yang terakhir ada berbasis elektronik. Yang pertama berbasis kertas. Ada 4, yaitu ada cek. Nah, di mana cek adalah pembayaran non tunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah pencairan dana nasabah. Jumlah penarikan dana ini atas nama pemilik rekening atau nama lain yang ditunjuk tertera pada cek. Nah, selanjutnya bank akan memproses pencairan dana sesuai dengan jumlah tersebut. Contohnya pada gambar samping ini, cek ini berbentuk seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu ada giro. Nah, giro juga merupakan alat bayar non tunai yang berbasis kertas dalam bentuk surat perintah kepada bank. Tetapi giro ini tidak bisa digunakan untuk mencairkan dana, tapi untuk memindah buku uang sejumlah dana yang tertera dari rekening nasabah ke rekening nasabah lain. Contohnya ialah seperti ini pada gambar dari Bank Mandiri. Lalu ada nota debit, yaitu surat yang diterbitkan bank untuk menagih utang seorang nasabah atau nasabah lain melalui clearing berdasarkan nominal dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, jika memilih menggunakan nota debit, maka harus melakukan utang terlebih dahulu ke satu bank.
Nah, biasanya nota debit ini digunakan untuk keperluan kantor. Nah, bentuknya seperti ini, nota debit. Lalu yang keempat ialah nota kredit, yang merupakan surat yang diterbitkan bank dan digunakan nasabah untuk mengirim dan memindahkan dana non-tunai kepada nasabah lain melalui clearing, yang membentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita ke berbasis kartu. Ada dua, yang pertama kartu kredit, yang merupakan alat pembayaran non-tunai yang menggunakan mekanisme utang mirip seperti nota debit. Namun, ia menggunakan kartu. Seperti ini contohnya. Nah, prosesnya jauh lebih mudah. Untuk menggunakan kartu kredit, maka harus mengetahui jumlah nilai transaksi yang telah dilakukan karena adanya limit atau batasan utang dalam periode tertentu. Nah, di akhir periode, aku mengalami utang tersebut akan memotong dana di rekening banknya sesuai dengan jumlah utang yang telah digunakan atau dipakai. Lalu yang kedua ada kartu debit. Adalah alat pembayaran maupun alat pengambilan uang pada satu bank yang sudah ditentukan. Banyaknya manfaat dari kartu debit pastinya membuat semua orang memilikinya untuk penyimpanan dan transaksi yang mudah, aman, dan efektif. Sama seperti kartu kredit, kartu debit juga memiliki jenis-jenis kartu yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Nah, tiap bank ini biasanya memiliki jenis yang berbeda-beda, tapi pada umumnya dimulai dari silver, gold, dan platinum. Pada setiap tahapan memiliki limit uang masing-masing. Semakin tinggi tahapan kartu, maka semakin besar juga limit dan transaksi yang dapat dilakukan dengan kartu tersebut. Contohnya seperti ini, kartu debit yang bisa kita gunakan untuk mengambil uang di ATM. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir ialah berbasis elektronik. Nah, pertama ada berbasis kartu atau card based seperti e-money yang memiliki pengertian ialah alat pembayaran non-tunai elektronik yang disebut e-money atau sebuah kartu berisi chip. Jumlah uang akan ada saat kita mengisi saldo kartu e-money. Uang ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran kepada pihak yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Contohnya ke jalan tol, dan di marketplace, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pembayaran berbasis server yang bisa dikenal secara umum ialah e-wallet. Penggunaannya juga semakin meningkat seiring dengan kemudahan dan beragam fitur yang disediakan. Contoh e-wallet ialah OVO, Dana, GoPay, dan Link Aja, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah internet banking dan mobile banking, yang dimana penggunaannya dapat mengakses rekening dan melakukan transaksi melalui website atau aplikasi resmi bank yang dapat diakses melalui HP atau komputer maupun tablet. Nah, sekarang juga sudah bisa menggunakan KRIS di Indonesia. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini ya. Dan jangan lupa subscribe. See ya!